Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya dengan saya Sahadi, di mana saya pada minggu lalu telah membuat sebuah video tutorial atau video sejenisnya lah ya. Bisa dikatakan tutorial seperti itu. Jadi pada kemarin kita sudah menampilkan GUI menggunakan TK Inter ya, library TK Inter, dan juga mengontrol sebuah LED seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan menambahkan. Jadi pada kali ini saya akan menambahkan sebuah table ya, table dari data sensor seperti itu. Jadi dari beberapa data sensor saya akan letakkan ke dalam table. Jadi untuk data sensor yang real time saya tampilkan di dalam table seperti itu. Bagaimana caranya? Di sini saya akan membuat sebuah pertama-tama ya. Pertama-tama adalah membuat environment. Jika belum membuat environment, jika sudah langsung mengaktifkannya seperti itu. Nah, jika belum, boleh dilihat dalam video sebelumnya saya telah membuat video tutorial cara membuat environment seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di video sebelumnya. Lalu pada kali ini saya mengaktifkan environment punya saya ya. Di yang kemarin saya buat, saya aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan sebuah environment kita harus mengetik tahu apa ya namanya di comment kita ketik conda activate lalu nama environment kita seperti itu. Nah, di sini YSPWS. Nah, ketika sudah kita enter, dia akan pergi ke dalam halaman environment seperti itu ya. Nah, di sini jika sudah seperti ini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita menginstal library-library yang Nah, di sini kan ada kan. Nah, di sini untuk matplotlib, pandas, TK Inter. Nah, di sini kita bisa menginstal library-nya seperti itu. Misalkan kita ingin install TK Inter, kita tinggal di komen conda install TK Inter. Nah, seperti ini. Lalu misal matplotlib. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam komen, lalu kita enter seperti itu. Nah, karena saya sudah menginstal, nah langkah selanjutnya adalah saya Nah, di sini saya akan mengupload sebuah program dulu di Arduino IDE ya, untuk supaya data dari sensor masuk ke dalam serial menggunakan P-serial ya yang tadi. Nah, di sini ini untuk LED-nya dan juga pin sensornya. Nah, lalu kita pilih port yang digunakan. Nah, kita upload seperti itu. Untuk program di sini kita bisa minta atau cari di source code seperti itu ya. Atau untuk sekarang itu kan sudah canggih ya. Kita bisa menggunakan bantuan AI dan sebagainya untuk membuat source code seperti itu.
asalkan kita harus memahaminya kembali seperti itu ya. Kita mencari tahu ini define ini untuk apa. Nah, di sini kan define di sini define untuk mendefinisikan pin IO. Di sini kan ada nih pin IO dan juga labelnya ya. Di sini DHT11. Nah, tipenya seperti itulah. Lalu di sini ada library include, library yang digunakan dan juga void loop supaya program berulang seperti itu ya. Nah, di sini ada CMD. Nah, di mana CMD itu ketika kita klik R, dia akan nge-set color pada LED. Di mana LED akan set color 25500. Nah, di mana warna ini untuk warna merah ya. Begitupun untuk warna hijau, biru, dan yang lain lah seperti itulah. Nah, sudah di sini kita sedang mengupload. Nah, jika sudah, kita bisa cek di serial monitor. Nah, untuk baud rate kita sesuaikan ya dengan yang digunakan. Nah, sudah. Ini ada nih nama temperatur dan juga humidity ya. Nah, lalu kita tutup supaya portnya itu tidak bentrok ya, tidak namanya apa ya, tidak tabrakan lah seperti itu. Lalu di sini kita running kode PI-nya seperti itu. Nah, kita bisa running namanya Python GUI.py. Nah, untuk GUI.py ini kita bisa sesuaikan tergantung nama dari file yang kita berikan ya. Jadi saya mau berikan nama GUI di sini. Nah, ini juga ada seperti itu. Nah, mengapa dia tidak bisa? Kita cek di sini. Ternyata dia itu masuk ke dalam folder ya. Jadi di sini bisa dilihat dia masuk ke dalam bukan. Jadi dia tuh harus disimpan. Atau kita bisa running ini ya. Tadi kan kita copy paste program ini. Nah, di sini Python ws at.py. Nah, di sini kita enter, dia akan menjalankan UI di desktop seperti itu. Nah, jadi di sini kan ada nih. Ini untuk grafik karena tadi saya katakan ya, kita akan membuat table dan grafik dan juga mengontrol LED. Nah, di sini sudah tampak. Di sini kita bisa pilih nih. Jadi kita tidak perlu memilih, kita tinggal refresh port, dia akan otomatis port yang didetek auto. Nah, tinggal kita connect. Nah, di sini status terhubung. Lalu mengapa data sensornya belum tampil? Di sini karena ada sebuah button ya. Di sini ada sebuah button untuk membaca data sensor, star reading di sini namanya. Untuk mengontrol aplikasinya. Misal kita star reading. Nah, dia akan muncul nih. Ini kan muncul tuh di tabel. Sini dia akan muncul dan juga pada di sini data sensor dia juga tampil ya. Nah, lalu bisa di sini lihat grafik. Nah,
sama seperti untuk menampilkan data sensor. Jadi supaya bisa di stop atau bisa dimulai, di sini ada button untuk mulai menampilkan grafik ya. Nah, ini data suhu sangat konstan ya, sama ya. Kecuali kelembapan di sini mengalami penurunan seperti itu. Lalu kita hentikan grafik, bisa kita hentikan grafik dan juga bisa kita clear grafik. Nah, di sini kan dia clear grafik, dia sini bersih ya. Kita bisa mulai lagi grafik. Nah, akan terbuat grafik baru seperti itu. Lalu di sini kan juga ada ya di sini untuk tampilkan suhu. Nah, dan juga tidak tampilkan suhu. Nah, di sini kita bisa memilih apa saja yang ditampilkan, lalu kita masuk ke dalam kontrol utama seperti itu ya. Nah, di dalam kontrol utama di sini kan ada di sini ada kontrol LED namanya ya. Jadi dia akan membuat pengontrolan LED. Nah, di sini saya sudah ada di hardware. Nah, di sini kan dia belum nyala ya. Ini belum nyala. Boleh dilihat. Nah, jadi ketika kita klik biru, dia akan mengirimkan CMD namanya blue ya, B. Dan juga kita klik hijau, dia akan berubah warna menjadi warna hijau seperti itu. Nah, dan juga merah seperti ini. Begitupun yang merah. Nah, ini berarti pengontrolan sebuah LED sudah berhasil ya. Lalu kita juga di sini namanya table ya. Kita review ya. Di sini table. Nah, kita bisa stop reading lalu refresh table. Nah, di sini bisa kita bersihkan dulu. Kita bersihkan data. Nah, lalu ini kan tabel pertama untuk nomor, lalu timestamp, suhu dan juga kelembapan. Kita start reading ya. Nah, dia akan berjalan. Jadi yang terbaru ada di posisi paling atas seperti itu ya. Yang posisi terbaru di bawah ya. Sini juga kita bisa ekspor. Mungkin nanti saja untuk ekspor data ke penyimpanan seperti itu ya, ke CSV nanti saja. Mungkin itu saja pada kali ini. Semoga kali ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi ya bagi kita supaya mencoba-coba menggunakan Python dan juga yang lainnya ya. Di sini menggunakan Python dan juga library dan juga menggunakan environment Miniconda seperti itu. Kita coba kembali. Mungkin sebelum diakhiri video kali ini, saya berharap video saya ini membuat inspirasi dan juga bisa dikembangkan lebih bagus dan lebih baik lagi. Mungkin ke dalam sistem yang lebih kompleks atau industrial lagi seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat.